Hola, perkenalkan nama saya Himuro Kenshin dan ini musuh bebuyutan saya yang mencoba menghancurkan Tokyo yaitu Shishio. Panggil saja dia manusia perban. Nandeo. Sengaja saya dengan penuh keterpaksaan berusaha akur dulu dengan Shishio demi menemani Anda mengisi waktu-waktu menganggur. Padahal demi dapat adsen. Damit ember, Seperti biasa, tanpa banyak berbicara di awal, langsung saja kita masuk ke tema pembahasan. Intro dulu, Shishio. Oi, senpai. Let's go. Dan inilah beberapa negara yang menggaji pengangguran dapat tunjangan lagi. Enak ya, nganggur dapat tunjangan. Gak kayak kami, menganggur tapi tidak dapat tunjangan. Langsung weh. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius dalam suatu negara. Tingginya angka pengangguran menunjukkan gagalnya pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan di negaranya. Tapi ternyata ada loh negara yang menggaji seorang pengangguran. Dan berikut adalah beberapa negara yang menggaji serta memberi tunjangan bagi seorang pengangguran. Finlandia. Walau terkenal sebagai negara yang sejahtera, namun di Finlandia juga masih terdapat banyak pengangguran loh. Nah, salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas pengangguran di negara ini adalah dengan memberi mereka gaji tiap bulannya. Nah, loh. Alasannya apa ya? Rencana ini telah direncanakan sejak tahun 2017 yang lalu. Para pengangguran Finlandia akan mendapatkan gaji dari pemerintah sebesar 587 US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar Rp 8,8 juta setiap bulannya. Kalau di Indonesia itu setara dengan gaji polisi pangkat Ibda lah ya, yang masa kerjanya 1 tahun. Kalau gak salah itu juga. Para pengangguran di sana akan mendapatkan gaji sebesar itu tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku. Lebih kerennya lagi, kalau misalnya yang menganggur nantinya dapat pekerjaan, maka yang bersangkutan masih tetap mendapatkan gaji tersebut. Dan begini, para pengangguran diharapkan dapat mencari tambahan uang dengan cara bekerja freelance tanpa takut dengan upah yang kecil. Jadi, semakin giat bekerja, semakin banyak pula cuan-cuan yang dapat dihasilkan. Tolong. Program ini pun dicanangkan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Finlandia. Meski negara ini menjadi salah satu negara yang sejahtera, namun angka kemiskinan masih saja terus bertambah dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Sebenarnya, program ini juga masih dalam tahap uji coba selama 2 tahun. Pemerintah akan melihat apakah dengan adanya program ini, warganya semakin bersemangat untuk mendapatkan pekerjaan atau malah semakin malas. Kayak kamu. Swedia. Negara selanjutnya yang menggaji para pengangguran adalah Swedia. Di negara ini, gak cuma pengangguran aja yang diberi gaji sama pemerintah, melainkan juga seluruh warga negaranya. Tak berpelit koret, pemerintah Swedia berani menggelontarkan dana sebesar 33 juta per bulan untuk masing-masing warga negara yang sudah dewasa. Bahkan anak-anak pun mendapatkan tunjangan dari pemerintah.
yakni sebesar 1,7 juta per bulannya. Digunakan untuk apa? Top up FF. Nah, bodoh. Uang tersebut diharapkan dapat membantu para orang tua dalam memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anaknya hingga besar nanti. Tunjangan tersebut masih bisa bertambah kalau keluarga tersebut memiliki anak lagi. Jadi, beranak pinak sama dengan menambah tunjangan. Ulu enak kalinya. Beranak pinak dapat tunjangan, gak kayak kami. Beranak tapi tidak dapat tunjangan. Tunjangan anak-anak yang disebut dengan Burning Bird ini diberikan hingga anak berusia 16 tahun. Setelah lewat dari usia tersebut, anak-anak yang melanjutkan sekolah akan mendapat tunjangan dalam bentuk lain, yakni uang bantuan sekolah dengan besaran yang sama. Namun, tunjangan tersebut hanya diberikan selama 10 bulan dalam setahun, karena 2 bulan lainnya merupakan libur musim panas. Lantas, apa sih sebenarnya tujuan dari pemberian tunjangan kepada anak-anak ini? Apa hayo? Pemerintah berharap dengan adanya tunjangan ini seperti dapat merangsang jumlah kelahiran dan pertambahan penduduk. Saking konsennya kepada anak-anak dan keluarga, pemerintah Swedia pun cukup banyak memberikan kebijakan yang menguntungkan seperti fasilitas untuk ibu melahirkan, cuti melahirkan yang panjang, sekitar selama 480 hari lah ya, setahun lebih, hingga biaya pendidikan dan kesehatan gratis. Enak ya. Next, Malta, sebuah negara kepulauan di Eropa Selatan, sekitar 80 km dari selatan Italia. meski merupakan negara yang kecil, Malta ini sangat perhatian loh kepada warga negaranya. Negara Malta sendiri memiliki luas yang lebih kecil dari luas Jakarta. Ya, semisal negara Singapura lah ya. Karena paham bahwa negaranya bukan negara yang kaya, pemerintah pun berusaha menerapkan berbagai kebijakan agar warga negaranya dapat hidup sejahtera. Salah satunya melalui program pemberian tunjangan tanpa syarat kepada penduduk yang pengangguran. Bahkan pengangguran di negara ini tidak digaji per bulan, melainkan per hari. Per hari. Borongan lah ya itu teh. Borongan apa? Borongan nganggur. Yaps. Semua pengangguran akan diberi uang sebesar 300.000 per harinya, hingga kalau di total mereka akan mendapatkan tunjangan sebesar 9 juta per bulannya. Lebih dari gaji PNS tuh lah ya. Mantap. Mending kena nganggur yang malah asli. Nah, nggak cuma orang dewasa saja yang bakal menikmati tunjangan ini. Anak-anak di sana juga akan mendapat tunjangan dari pemerintah sebesar 1,5 juta lah ya per bulannya. Enak kan? Dak letik mendapat tunjangan. Lah saya dan Anda nganggur, nggak dapat tunjangan anjing. Arab Saudi. Saudi Arab. Dikenal sebagai negara yang kaya akan minyaknya, Arab Saudi ternyata masih memiliki masalah tentang tingkat pengangguran. Pasalnya, sekitar 90% lapangan kerja di sektor swasta diisi oleh para pekerja asing yang jumlahnya mencapai 8 juta orang. Untuk mengatasi hal ini, maka pemerintah Arab Saudi membuat sebuah program yang diberi nama Program Hafiz. Dalam program ini, para pengangguran akan diberi tunjangan sebesar 2.000 rial atau sekitar 4,8 juta per bulannya selama lebih dari 1 tahun. Hal itu diharapkan agar mereka yang menganggur dapat membuat lapangan pekerjaan sendiri kelak di kemudian hari dengan menggunakan tunjangan tersebut. Selain memberikan tunjangan program Hafiz, kerajaan Arab Saudi juga menerapkan sistem kuota pegawai untuk perusahaan di sektor swasta. Dengan adanya sistem ini, diharapkan mampu mengurangi warga Arab Saudi yang menganggur karena kekurangan lapangan pekerjaan yang mana telah direbut oleh para pekerja asing
Di Arab juga ada lah ya pekerja asing. Kirain teh di Pangalengan. Tapi semua hal itu setara lah ya. Karena standar harga barang pokok, kebutuhan, serta inflasi di suatu negara itu beda-beda. Maaf kalau salah, karena itu pendapat kami, pendapat para pengangguran, pejabat pengangguran. Jawa Barat. Untuk Syara ya tete. Itu dia beberapa negara yang menerapkan kebijakan dengan menggaji para pengangguran. Menurutmu sendiri, apakah kebijakan ini tepat untuk mengatasi tingkat pengangguran atau malah jadi bumerang yang mana membuat tingkat pengangguran jadi semakin naik karena malas untuk nyari kerja? entahlah, hanya mbak-mbak tukang seblak yang tahu. Seblak ceker gajah. Dan kesimpulan, kesan, pesan yang dapat kita ambil adalah jangan nganggur. Karena sebagus-bagusnya kalian menganggur, itu bukan sesuatu hal yang dapat dibanggakan lah ya. Penyebab utama pengangguran itu sebenarnya bukan karena ketersediaan pekerjaan yang terbatas sih, melainkan karena kemalasan diri sendiri, anjing. Bisa saja kalian buka usaha dagang anak ayam warna-warni. Itu juga gak apa-apa, yang penting tidak nganggur. Beban nya udah teh. Seperti kami dong. Walaupun nganggur tapi tetap berusaha berkarya lewat Adsense. aduh anjing, tapi adsense cair-cair. Subrek dong. Biar kami dapat adsense buat mengganti biaya kuota, biaya listrik PLN, biaya pam air. Dan itu teh semua teh butuh dibayar aja. Dan kami nganggur, kedapet duit, kedapet tunjangan lagi. Udahlah anjing udah curhat. Sekian dan terima gaji. Nyalakan outro-nya Shishio. Oi, senpai.